Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firman Ahmad Bayumi dengan NPM 2117051062 dari kelas B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian tengah praktikum mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini saya sudah menyediakan 4 file sesuai dengan ketentuan dari proyek yang akan dibuat. Di sini saya membuat 4 file HTML yaitu ada index, kontak.html, layanan, dan tentang. Lalu di sini juga saya membuat folder foto untuk menyimpan foto-foto yang nantinya akan diletakkan pada kode HTML dan juga saya membuat folder CSS untuk membuat tampilan dari si kode HTML semakin bagus. Oke, lanjut ke penjelasan kode program. Nah, di sini untuk kode indeks, ketika nanti saya melakukan running pada kode indeks ini, maka yang dijelaskan pertama kali adalah si index.html. Nah, di sini untuk title saya beri nama saya pribadi yaitu Firman Ahmad Bayumi. Lalu di sini maaf, di sini ada kesalahan. Nah, di sini untuk style CSS saya membuat file CSS dengan nama style yang diletakkan dalam folder CSS. Lalu ini adalah link bootstrap CSS yang akan digunakan. Lalu di sini nanti di dalam body saya menggunakan kelas dengan nama container body yang nantinya akan digunakan pada si file style.css-nya. Nah, di sini lalu selanjutnya saya membuat navbar. Untuk dari komponen navbar ini sudah saya dapatkan langsung dari penggunaan Bootstrap. Jadi secara otomatis saya langsung copy dari Bootstrap, langsung saya paste ke dalam Visual Studio Code-nya. Sehingga tampilan navbar akan seperti kode yang sudah dipaste ini. Lalu di sini ada heading dengan heading 3 dengan nama Kerwas. Karena di sini project yang saya buat yaitu mengenai sistem informasi layanan pemesanan cucian motor online. Nah, di sini nanti navbar dia akan menampilkan nama sistem informasinya yaitu Kerwas. Lalu di sini ada navbar beranda, layanan, tentang kami, dan kontak. Yang mana jika kita klik beranda ini dia akan merujuk pada file index.html. Jika kita klik layanan akan merujuk pada file layanan.html dan juga untuk tentang kami ketika kita klik dia akan merujuk pada file tentang.html dan juga jika kita klik kontak maka dia akan merujuk pada file kontak.html. Selanjutnya di sini saya menggunakan Marquee. Marquee ini di sini kegunaannya yaitu menampilkan teks berjalan dengan tampilan teksnya yaitu selamat datang di layanan pemesanan cucian motor online dengan heading 3. Nah, di sini ada kelas MB5 yang artinya selamat datang ini dia akan memiliki margin bottom bernilai 5. Untuk behaviornya dia bersifat alternate yang mana nanti dia ketika berjalan ketika dia sampai di ujung maka dia akan kembali arah pergerakan dari tulisan teksnya akan kembali ke sebelah kanan. Untuk directionnya bersifat left, yang mana ketika pertama kali teks ini muncul, dia akan berjalan dari layar sebelah kanan sini dan menuju ke arah kiri. Ketika dia sudah sampai di ujung sini, maka dia nanti tulisan ini dia akan memantul kembali menuju ke arah sebelah kanan. Begitu juga ketika sampai sini dia akan kembali lagi menuju ke sebelah kiri dan seterusnya. Dan sini ada scroll amount dengan value-nya 10 yang artinya ketika teks ini berjalan kecepatan dari teks ini saat berjalan yaitu berkisar sekitar 10 pixel per detiknya. Nah, itu untuk penjelasan dari kode Marquee. Selanjutnya sini saya membuat card. Nah, untuk card sendiri ini sudah didapatkan langsung dari Bootstrap-nya. Sudah saya copy langsung saya paste di Visual Studio Code. Di sini nah, di sini saya menggunakan sebuah foto yang diletakkan pada folder foto di sebelah sini. Di sini nanti dia akan menampilkan foto yaitu di sini ada 3 buah card. Yang mana yang pertama yaitu adalah pemesanan online. Lalu yang kedua ada pelacakan status cucian motor.
Lalu yang ketiga ada pengiriman motor. Nah, di setiap masing-masing card nantinya dia semacam akan ada tombol yang mana nanti ketika tombol itu diklik, maka dia akan menampilkan deskripsi dari tiap-tiap layanan, dari tiap-tiap card yang sudah ada. Misalkan nanti pada card pemesanan online, dia akan menampilkan buton dengan di butonnya ada tulisan cek deskripsi. Ketika nanti tombol tersebut diklik, maka nanti dia akan menuju pada file layanan.html dan di sana nanti dia akan menampilkan deskripsi dari pemesanan online. Begitu juga dengan card kedua ini dan juga yang card ketiga. Oke. Nah, selanjutnya di sini nanti di bawah card dia nantinya menampilkan semacam latar belakang dari dibangunnya sistem informasi Kerwas ini. Nah, di sini ada nama sistem informasinya, lalu di sini ada paragraf, yaitu latar belakang dari sistem informasi Kerwas itu. Nah, selanjutnya di sini nanti di bawah card di sebelah kanan nantinya juga dia akan menampilkan kontak dari si sistem informasi Kerwas, yaitu tentang alamat, telepon, email. Dan sini dia bersifat unordered list, yang mana nanti dia ketika alamat ini maka di sebelah kirinya dia akan menampilkan sebuah unordered list, yaitu sebuah titik yang di dalamnya bercorak tebal. Lalu sini saya membuat footer, yaitu dengan backgroundnya light, margin topnya 3, lalu teksnya berada di center dengan background colornya warna hitam, dengan tampilannya yaitu @2023 Kerwas, dan tulisan tersebut akan di bold. Lalu ini ada script.js yang sudah didapatkan dari Bootstrap-nya. Selanjutnya kita ke file layanan. Nah, sini layanan.html. Di sini untuk title saya beri nama saya sendiri. Lalu di sini ada untuk merujuk pada file CSS, yaitu file CSS style.css yang diletakkan pada folder CSS, dan ini link Bootstrap yang sudah didapatkan dari Bootstrap-nya. Lalu di sini ada navbar yang sama persis dengan bentuknya seperti pada indeks, sehingga nanti di sini tidak perlu saya jelaskan lagi. Lalu di sini ada Jumbotron. Yang mana Jumbotron ini nanti gunanya dia semacam akan memberikan tampilan header. Nanti di sini dia Jumbotron ini nanti dia akan menampilkan header layanan kami, lalu di bawah tulisan layanan kami dia akan menampilkan semacam pemberitahuan bahwa pada page ini dia akan memberikan deskripsi layanan yang akan disediakan. Pada Jumbotron ini dia memiliki background dark dengan warna dari tulisannya yaitu berwarna putih dan juga margin topnya bernilai 1. Dan dari si teksnya ini dia akan berada di tengah karena di sini sudah diatur bahwa teks berada di center. Nah, di sini dia selanjutnya di sini dia semacam bentuk card juga, yang mana dia akan menampilkan deskripsi dari layanan-layanan yang sebelumnya ada pada si index.html. Berikut ini deskripsi dari pemesanan online, lalu di sini deskripsi dari pelacakan status cucian motor, lalu di sini ada deskripsi dari pengiriman motor. Dan di sini juga menggunakan foto yang seperti pada indeks yang memanggil folder foto, file foto yang berada di folder foto. Lalu selanjutnya di sini ada footer yang juga konsepnya sama dengan pada file indeks sebelumnya yang sudah saya jelaskan.
Selanjutnya ke file tentang. Nah, dia akan menampilkan semacam visi misi dari pembangunan sistem informasi ini. Sini ada title dengan namanya sendiri, lalu ada untuk memanggil file CSS-nya, lalu di sini ada link bootstrap CSS-nya. Sini juga ada navbar yang konsepnya juga sama dengan pada navbar yang ada pada file layanan dan juga pada file index. Untuk Jumbotron juga konsepnya sama seperti pada file layanan. Dia akan menampilkan semacam header di bawah navbar dengan di sini ada headernya tentang kami, dan di bawah dari tulis teks tentang kami dia akan menampilkan semacam pemberitahuan bahwa web ini adalah perusahaan yang bergerak atau sistem informasi ini adalah yang bergerak di bidang jasa pelayanan cuci motor. Lalu di sini ada semacam konten. Nah, di sini konten ini dia akan menampilkan beberapa deskripsi, yaitu mengenai latar belakang perusahaan. Lalu juga nanti di sebelah kanannya dia akan menampilkan sebuah teks visi dan misi perusahaan dari si Carewash ini. Dengan visi perusahaan di sini saya buat menjadi unordered list. Lalu untuk misi perusahaan di sini karena dia ada beberapa misi perusahaan, maka di sini saya buat dengan tipe order list, yang mana setiap dari listnya ini nanti dia akan memberikan angka. Sebagai contoh nantinya pada teks ini yang sudah saya blok, dia nanti akan menampilkan listnya yaitu nomor 1. Berikut selanjutnya di sini nomor 2. Selanjutnya di sini ada footer yang konsepnya juga sama dengan pada file index dan juga layanan. Lalu ini link bootstrap JavaScript yang sudah didapatkan dari bootstrap. Selanjutnya kita ke file kontak. Nah, kontak ini nantinya dia semacam form yang akan memberikan keluhan atau beberapa komentar yang akan diberikan yang akan dilakukan oleh si pengguna webnya. Sini title saya beri nama saya pribadi, saya sendiri. Di sini ada pemanggilan dari penggunaan file style.css. Lalu di sini ada link untuk menuju bootstrap CSS-nya. Lalu juga di sini ada navbar yang konsepnya juga sama seperti pada file-file sebelumnya. Sini ada konten. Nah, sini kan sudah saya beritahu sebelumnya. Di sini dia menggunakan semacam form. Yang pertama di sini dia akan memberikan form nama dengan tabnya teks. Nah, di sini dia akan memberikan sebuah form atau semacam bagian set atau kolom yang akan memberikan ruang pada pengguna web. Dia akan menuliskan namanya. Lalu di sini ada untuk mengisi alamat email. Lalu di sini ada penggunaan kode small yang mana di bawah dari si bagian pengisian alamat email dia akan menampilkan semacam pemberitahuan will never share your email with anyone else, yang artinya kita tidak akan memberitahu siapapun mengenai email yang si pengguna miliki. Lalu juga di sini nanti pengguna bisa juga memberikan semacam pesan yang sudah disediakan oleh form yang sudah dibuat. Lalu ada button. Yang button ini ketika nanti semua sudah terisi, maka button ini yang gunanya nanti melakukan submit pada form yang sudah diisi oleh pengguna. Lalu di sini ada footer yang sama seperti pada file-file sebelumnya. Nah, oke. Untuk penjelasan kode HTML-nya sini sudah selesai.
Nah, untuk CSS, sini CSS saya cuma hanya menggunakan sedikit. Di sini ada nama kelasnya container body, di mana container body ini adalah nama kelas di setiap body yang ada di setiap body di file HTML. Nah, di setiap file HTML ini dia memiliki di setiap file HTML pada bagian body dia memiliki kelas dengan nama container body. Di sini index dia mempunyai kelas dengan nama container body, kontak juga container body, layanan juga container body, lalu juga tentang container body. Sini kegunaannya hanya sedikit, dia hanya memberikan background color dengan warna RGB-nya seperti berikut. Untuk A ini dia semacam memberikan warna yang agak sedikit blur, jadi dia warnanya agak sedikit ngeblur gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari kode programnya. Mungkin di sini akan langsung saya running saja di file indexnya. Kita klik kanan, lalu open with server. Nah, ini dia tampilannya. Ini tampilan pada file index.html. Di sini ada bagian navbar. Ini adalah semacam title dari si page ini. Lalu ini ada navbarnya, yaitu beranda, layanan, tentang kami, kontak. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan pada file index sebelumnya, di sini ini adalah komponen Marquee, yang mana dia akan menampilkan teks pesan berjalan dengan directionnya yaitu tadi adalah left, yang mana dia ketika pertama kali dijalankan, ini akan saya refresh, dia akan berjalan dari sebelah sini dan dia akan menuju ke kiri. Lalu ada behaviornya alternate. Nah, ketika sampai di sini dia akan memantul. Lalu ketika dia sampai di sini lagi, maka dia akan mantul kembali. Begitu juga seterusnya. Dia akan melakukan hal ini tersebut secara berulang tanpa ada batas. Lalu ada scroll amount-nya yang 10, yang mana teks ini berjalan sekitar 10 pixel dalam 10 pixel per detiknya. Lalu di sini ada komponen card. Ada 3 buah card sini saya tambah yang ditambahkan. Dengan di sini ada semacam shadow-nya atau bayangan dari di setiap card-nya. Nah, di setiap card ini semacam ada button, yaitu button cek deskripsi, yang mana ketika nanti dari button-button ini ketika kita klik, dia akan menuju file pada page layanan. Dan di situ nanti dia akan menampilkan deskripsi dari layanan-layanan yang sudah disediakan. Nah, sini adalah penjelasan dari apa itu care wash, lalu di sini ada kontak. Ini untuk page yang pertama, yaitu page index.html atau bagian beranda. Kita lanjut menuju page kedua, yaitu page layanan. Nah, layanan. Seperti yang saya bilang tadi, pada file beranda, ketika kita klik cek deskripsi, dia akan menuju file layanan. Ini akan saya klik. Nah, dia akan menuju pada page layanan yang akan menampilkan deskripsi dari ketiga layanan yang sudah ditampilkan pada file pada page beranda sebelumnya. Nah, ini ada Jumbotron yang saya sudah jelaskan pada kode program sebelumnya. Dia akan menampilkan text heading. Lalu di sini ada footer. Oke. Ini adalah tampilan dari page kedua, yaitu page layanan. Selanjutnya menuju page ketiga, yaitu page tentang kami. Nah, sini ada Jumbotron, sini ada navbarnya juga. Nah, di sini dia menampilkan latar belakang perusahaan dari si Carewash, lalu juga visi dan misi perusahaan. Untuk visi perusahaan kan tadi saya buat unordered list, yang mana dia setiap listnya dia akan menampilkan titik bulat seperti ini.
Lalu misi perusahaan tadi saya buat menjadi order list, yang mana setiap listnya dia akan menampilkan nomor secara ascending, yaitu dari kecil ke terbesar. Ini untuk tampilan pada page ketiga, yaitu page tentang kami. Lalu selanjutnya pada page terakhir atau page keempat, yaitu kontak. Nah, ini kontak. Ini ada semacam teks header kontak kami. Nah, di sini ada sebuah form. Yang pertama ini ada form nama. Kita bisa menuliskan nama kita di sini. Misalkan di sini saya tulis nama saya sendiri, Firman Ahmad Bayumi. Nah, di sini kita enter alamat email. Alamat email kita, misalkan firman123@gmail.com. Nah, sini tadi ada semacam kode program small. Sini akan menampilkan pesan pemberitahuan, will never share your email with anyone else. Di sini ada bagian pesan. Kita bisa menuliskan pesan-pesan yang akan kita kirimkan pada si server dari atau database server dari si Kerwas. Misalkan kita tulis pesan di sini, web ini sangat berguna. Nah, sini ada tombol submit. Ketika kita klik submit, maka dia akan merefresh seperti ini. Kenapa dia refresh lalu semuanya menjadi kosong? Karena di sini kita tidak membuat database-nya, sehingga ketika kita klik submit maka semua akan refresh dan setiap formnya akan hilang dari teksnya. Nah, di sini juga ada footer yang sudah dibuat sama seperti file-file sebelumnya. Mungkin sekian video yang dapat saya presentasikan mengenai project UTP dari mata kuliah pemrograman web. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.